Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Yulia Sri Aprian, Prodi S1 Kebidanan Transfer. Di sini saya akan melakukan KIE tentang hyperemesis gravidarum atau mual muntah. Terima kasih. Tok tok tok. Ya, Ibu silakan masuk. Iya Bu, terima kasih. Silakan duduk Ibu. Ya. Baik, saya akan menutup pintu dan lampiran untuk menjaga privasi Ibu ya. Terus Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Aprilia yang bertugas pada hari ini. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Heni. Dengan Ibu Heni. Ibu Heni, apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin bertanya Bu, apakah mual muntah saya ini berbahaya atau tidak? Dikarenakan saya selalu mual muntah pagi hari, siang ataupun sore Bu, terutama ketika saya beraktivitas atau mengerjakan pekerjaan rumah, itu saya sangat terganggu dengan terjadinya mual muntah saya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu tahu atau apakah Ibu pernah mendengar tentang hyperemesis gravidarum pada saat hamil Bu? Belum pernah sih Bu, karena ini adalah kehamilan pertama saya. Kehamilan pertama ya Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskan hyperemesis gravidarum itu seperti apa ya. Nah, hyperemesis gravidarum adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan predisposisi terjadinya hyperemesis gravidarum atau mual muntahnya ibu ya. Nah, di sini ada primi gravida, molahidatidosa, dan kehamilan ganda. Pada molahidatidosa dan kehamilan ganda, faktor hormon memegang peranan di mana hormon chorionic gonadotropin dibentuk berlebihan Bu ya. Maksudnya masuknya pili chorialis dalam sirkulasi matemal dan perubahan metabolik akibat hamil serta resistensi yang menurun dari pihak ibu terhadap perubahan tersebut. Setelah itu ada alergi sebagai salah satu respon dari jaringan ibu terhadap anak ya. Setelah itu ada faktor fisiologisnya. Faktor fisiologisnya seperti depresi, terus gangguan psikiatri, terus rumah tangga yang retak, kehilangan pekerjaan, takut terhadap kehamilan dan persalinan, takut terhadap tanggung jawab sebagai ibu, tidak siap untuk menerima kehamilan, memegang peranan yang cukup penting dalam menimbulkan hyperemesis gravidarum. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan terjadinya muntah ya Bu, yang sering mengganggu ibu sehari-hari itu. Di sini muntah itu suatu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi. Bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus, muntah merupakan refleks terintegrasi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama, yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Nah, rangsangan pada saluran cerna dihantarkan melalui saraf vagus yang eferen simpatis menuju pusat muntah. Pusat muntah ini berdekatan dengan pusat pernapasan dan pusat vasomotor ya Ibu ya. Setelah itu ada patofisiologis terjadinya hyperemesis gravidarum atau mual muntah. Hyperemesis gravidarum dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis yang tertimbunnya asam asetat asetik, asam hidroksibutirik, dan aseton dalam darah. Kekurangan cairan yang diminum dan kehilangan cairan akibat muntah akan menyebabkan dehidrasi, sehingga cairan ekstravaskuler dan plasma akan berkurang.
Di sini natrium dan klorida darah turun, demikian juga dengan klorida urin. Selain itu, dehidrasi menyebabkan hemokonsentrasi sehingga aliran darah ke jaringan berkurang. Hal ini menyebabkan zat makanan dan oksigen ke jaringan berkurang dan timbulnya zat metabolik dan toksik. Kekurangan kalium sebagai akibat dari muntah dan bertambahnya ekskresi lewat ginjal meningkatkan frekuensi muntah yang lebih banyak, merusak hati sehingga memperberat keadaan penderita atau ibu ya. Setelah itu ada di sini tingkatan hiperemesis gravidarum atau mual muntah Bu. Yang pertama ada tingkat 1, tingkat 2 dan tingkat 3. Nah, yang saya akan jelaskan di sini tingkat yang pertama yaitu tingkat 1, muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita atau ibu. Ibu merasa lemas, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun dan merasa nyeri pada epigastrium, nadi meningkat sekitar 100 per menit, tekanan darah sistolik menurun, turgor kulit menurun, lidah mengering dan mata cekung. Setelah itu ada hiperemesis gravidarum tingkat 2. Ibu tampak lebih lemas dan apatis, turgor kulit lebih menurun, lidah mengering dan nampak kotor, nadi kecil dan cepat, suhu kadang-kadang naik dan mata sedikit ikterus, berat badan turun dan mata menjadi cekung, tensi turun, hemokonstraksi, diguria, dan konstipasi. Aseton dapat tercium dalam bau pernapasan karena mempunyai aroma yang khas dan dapat pula ditemukan dalam kencing ibu. Setelah itu ada hiperemesis gravidarum tingkat 3. Keadaan umum lebih buruk, muntah berhenti, kesadaran menurun dari somnolen sampai koma, nadi kecil dan cepat, suhu meningkat dan tensi menurun. Komplikasi fatal terjadi pada susunan syaraf yang dikenal dengan encephalopati warnik dengan gejala nystagmus, diplopia, dan perubahan mental. Keadaan ini terjadi akibat defisiensi zat makanan ibu, termasuk vitamin B kompleks. Timbulnya ikterus menunjukkan adanya gangguan hati. Setelah itu di sini ada perawatan ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, bahwa ibu yang menderita hiperemesis gravidarum atau mual muntah tingkat 2 dan 3 harus dirawat di rumah sakit, sedangkan yang tingkat 1 bisa dirawat di rumah gitu Ibu ya. Setelah itu saya akan menjelaskan obat-obatan kemungkinan diberikan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum, yaitu obat-obatan yang dapat diberikan diantaranya suplemen multivitamin, antihistamin, dopamin antagonis, serotonin antagonis, dan kortikosteroid. Vitamin yang dianjurkan adalah vitamin B1 dan B6 seperti vitamin B6, pisdroxin. Setelah itu pemberian antihistamin bertujuan untuk menghambat secara langsung kerja histamin pada reseptor H1 dan secara tidak langsung mempengaruhi sistem vestibular, menurunkan rasa di pusat muntah ya Bu. Reseptor dopamin di lambung berperan dalam menghambat motilitas lambung. Pemberian serotonin antagonis cukup efektif dalam menurunkan keluhan mual dan muntah. Obat ini bekerja menurunkan rangsangan pusat muntah di medula ya Bu. Setelah itu ada kebutuhan nutrisi untuk ibu hamil dengan mual muntah atau hiperemesis gravidarum. Pemberian nutrisi tergantung pada derajat muntah, berat ringannya, depresi nutrisi dan penerimaan penderita atau ibu terhadap rencana pemberian makanan. Pada prinsipnya saluran cerna harus digunakan. Apabila peroral mengalami hambatan dapat digunakan NGT. Setelah itu apabila ibu dapat makan per oral, modifikasi diet yang diberikan adalah makanan dengan porsi kecil namun sering.
Dia tinggi karbohidrat, rendah protein, dan rendah lemak. Hindari suplementasi besi untuk sementara. Hindari makanan yang emetogenik dan berbau sehingga menimbulkan rangsangan muntah. Kebutuhan kalori sehari-hari ditambah dengan 300 kcal per harinya. Setelah itu tentang perawatan isolasi, yaitu ibu disendirikan dalam kamar yang tenang, cerah, dan memiliki peredaran udara yang baik. Apabila dirawat di rumah sakit, sebaiknya hanya dokter dan perawat saja yang diperbolehkan untuk keluar masuk kamar tersebut. Cairan yang keluar dan masuk perlu dicatat. Pasien tidak diberikan makan maupun minum selama 24 jam. Setelah itu di sini ada terapi psikologis, bahwa ibu hamil perlu yakin kalau penyakitnya dapat disembuhkan. Hilangkan rasa takut oleh karena kehamilan dan persalinan, karena itu merupakan proses fisiologi. Kurangi pekerjaan serta menghilangkan masalah dan konflik lainnya yang melatar belakangi penyakit ini. Mual dan muntah adalah gejala yang normal terjadi pada kehamilan muda dan akan menghilang setelah usia kehamilannya 4 bulan. Setelah itu ada terapi cairan parenteral, bahwa cairan parenteral yang cukup elektrolit, karbohidrat, dan protein dengan glukosa 5% dalam cairan, garam fisiologi sebanyak 2-3 liter sehari. Bila perlu dapat ditambahkan kalium dan vitamin, terutama vitamin B kompleks dan vitamin C. Dengan diberikan pula asam amino secara intravena apabila terjadi kekurangan protein yang nantinya akan diperhitungkan berdasarkan jumlah cairan yang diperlukan ibu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Setelah itu saya akan mengevaluasi apa saja dan bagaimana tingkatan hiperemesis gravidarum atau mual muntah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Saya akan mengevaluasi apakah ibu sudah mengerti, dan silahkan disebutkan lagi itu tingkat 1, 2, dan 3 itu apa gitu. Baik Ibu, di sini tadi sudah dijelaskannya ada hiperemesis gravidarum tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Yang dimana kalau tingkat 1 itu kayak nafsu makan berkurang, mual muntah terus menerus. Namun tingkat 1 ini bisa diobati atau dilakukan pencegahannya di rumah. Sedangkan tingkat 2 dan tingkat 3 itu penderita yang sudah ada yang sudah tampak lemas, kemudian yang tingkat 3 itu kayak sudah tidak menyadarkan diri. Berarti untuk hiperemesis gravidarum 2 dan 3 ini akan dilakukan di rumah sakit dengan tenaga kesehatan. Iya, berarti ibu sudah mengerti ya. Setelah ibu mengerti, jika nanti hiperemesis gravidarum atau mual muntahnya ibu berlebihan sampai berhari-hari gitu kan, terus itu sampai mengganggu aktivitas pekerjaan apa segala macamnya, itu ibu bisa langsung ke rumah sakit. Setelah itu nanti yang saya jelaskan ini bisa ibu tonton kembali, misalkan lewat media sosial atau YouTube atau segala macam ya Bu ya. Setelah itu apakah ibu ingin bertanya? Tidak ada. Tidak ada ya Bu ya. Baik, ibu sudah mengerti. Saya akan melakukan pendokumentasian selanjutnya, dan terima kasih sudah mendengarkan saya Ibu ya. Jika ada keluhan, silahkan datang lagi ke sini atau kampus terdekat. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, oke.